Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Seberapa minggu kemarin kita bicara dari ayat 11 sampai 18 tentang Maria Magdalena, seorang wanita yang mendapat kehormatan dari Tuhan untuk pertama kali menikmati sukacita ketika Tuhan Yesus bangkit. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, Maria, minggu kemarin kita belajar bersama, ketika Tuhan datang padanya, menampakkan diri kepadanya, tapi dia tidak mengenalnya. Padahal waktu itu Tuhan tanya, siapa yang engkau cari? Saya sudah cerita ke saudara, saya sekarang tidak malu kalau orang tidak mengenal saya atau salah memahami saya. Jadi karena Maria juga ternyata Tuhannya aja dia lupa, dia kira Tuhannya itu tukang kebun. Ternyata waktu itu ada tukang kebunnya di sana. Ada tukang kebun di, jadi jangan kira cuma di apa sana. Apa yang di Kerawang itu? Yang mewah, yang saya rencana kalau saya ini juga di sana, ada tempat di sana. Rencana. Tapi kan Tuhan Yesus datang mungkin tidak lama lagi dan kita terangkat, kita nggak di San Diego Hills. Ya. Di sana sudah ada kok. Di waktu itu, di waktu Tuhan Yesus mati, sudah ada yang jaga-jaga itu. Cuma saya nggak tahu dibayar berapa karena Tuhan Yesus itu dikuburkan di kuburan orang-orang kaya. Ya kan? Tuhan Yesus dikuburkan di kuburan orang kaya dan itu sebabnya dia dia di sana ada penjaga dan itu yang Maria tahu. Oh, Bapak penjaga ya? Bapak taruh di mana Tuhan saya? Gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang dia, Maria. Yang saya bilang minggu lalu, Tuhan akan panggil namamu. Tuhan akan panggil namamu pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu nama-nama kita, satu persatu. Kalau kita berdoa, kita cuma Tuhan tolonglah saudara kami. Tapi Tuhan tahu itu maksud saudara siapa dia. Ya kan? Kalau saya adalah orang yang suka lupa nama orang lain, saya suka lupa. Nama orang yang baru saya kenal, saya tuh susah ingat. Apalagi kalau namanya jarang saya dengar, saya suka lupa. Nah, Maria melupakan Tuhan, bukan melupakan sih sebenarnya, karena kesedihan itu membuat akhirnya dia tidak fokus. Padahal Tuhan sudah di samping dia tidak ingat. Nanti Tuhan panggil dia, Maria, baru Maria sadar. Nah, itu Maria Magdalena maksudnya ya. Tuhan bilang, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tugasmu adalah pergi, sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan karena mereka juga membutuhkan aku. Saya bilang minggu lalu, kalau engkau bergantung pada Tuhan, kalau engkau bergantung, setiap saat kan kita bilang, kita harus bergantung pada Tuhan. Setiap orang yang bergantung pada Tuhan, adalah orang-orang yang seharusnya menjadi orang yang diutus Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Setiap orang yang berkata bahwa kita harus bergantung pada Tuhan seperti Maria Magdalena, maka orang-orang itu adalah orang yang harus pergi menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan sudah bangkit. Jadi kalau saudara mau berdoa atau saya mau berdoa, Tuhan, biarlah saya selalu dapat bergantung padamu. Atau kita bilang kepada orang lain, tetap bergantung pada Tuhan ya. Orang itu harusnya menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, seperti Maria. Oke. Sekarang di pasal 20, ayat 19 sampai 29, saya bagi dua saja, yaitu tentang orang-orang yang takut dan orang yang tidak percaya. Orang-orang yang takut itu para murid, ayat 19. Dan orang yang tidak percaya bernama Thomas. Seorang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Seorang yang tidak percaya dan sedikit sombong ketika dibilang begini, nggak mungkin lah gitu. Kecuali saya masukin jari saya, mencucukkan jari saya ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Ada orang, dua yang kita mau bahas itu. Mari kita mulai dari ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Sudah berkali-kali saya katakan, itu adalah hari Minggu.
Hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita ada di posisi itu, kalau saya ada di posisi itu, saya juga takut. Kenapa? Tuhan Yesus saja yang membuat mujizat, mereka bunuh. Tuhan Yesus saja yang mereka tahu sebagai anak Allah, yang melakukan banyak hal, bukti bahwa dia adalah dari Allah, mereka gantung di kayu salib. Tidak heran kalau murid-murid dalam keadaan ketakutan. Bukan cuma sekali mereka ketakutan. Masih ingat ketika dia ada di tempat di danau, lalu datang ombak sangat keras, kencang ya. Apa ombak? Besar. Ombak besar, tofan di situ, dan mereka ketakutan. Tuhan Yesus lagi tidur. Lalu mereka bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Tuhan bilang, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Jadi bukan cuma sekali murid-murid ketakutan. Nah, tidak. Banyak kali mereka takut. Banyak kali mereka takut. Dan kali ini ketakutan itu sudah sampai di puncak. Sudah sampai di puncak karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak ada lagi yang akan membela mereka. Tidak ada. Tuhan sudah tidak ada. Mati dan mereka tahu kuburnya di situ. Mereka masuk dalam tempat, di satu tempat, kunci pintu. Mungkin ngobrol, bisik-bisik kali. Kerja mereka pasti berdoa. Ya, berdoa. Orang biasa takut kan berdoa ya. Mereka berdoa. Mungkin waktu itu juga sambil tiap ada langkah kaki di depan, jangan-jangan datang pasukannya Kayafas kali, tentara Roma. Tapi ini bukan tentara Roma yang mereka takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hei Petrus, bukankah engkau juga bersama-sama dengan dia? Kita sudah renungkan itu. Dan Petrus ketakutan. Yohanes, kamu juga kan? Andreas, kamu juga kan? Kamu juga kan? 12 murid itu, bukan hanya 12 murid kalau saudara perhatikan. Ada juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ada orang-orang lain juga bersama-sama dengan mereka di tempat itu. Berkumpullah murid-murid Yesus. Jadi murid-murid itu bukan hanya rasul-rasul. Murid-murid itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, itu murid-murid. Dan rasul adalah 12 orang yang dipilih dari murid-murid itu. Jadi yang berkumpul di situ bukan hanya para rasul, tetapi juga murid-murid. Jadi cukup besar ruangannya, mungkin seperti ini kali. Ya, dan semua ketakutan. Saudara, mana ini? Saya masih pakai ini nih di sini. Saudara ya. Jadi kenapa saya pakai? Saya mau tunjukin kepada saudara. Saya mau bilang pada saudara sebenarnya adalah jangan anggap remeh. Ya. Jadi begini, sudah aman. Enggak. Memang kita mesti berjaga-jaga. Ya kan? Jadi kalau saya masih pakai. Lu sendiri kok kenapa pakai? Iya, supaya terbiasa, jangan lupa. Ya kan? Nah, bukan takut ini mereka. Bukan takut Covid ini murid-murid. Takut orang-orang Yahudi datang. Jadi mereka berkumpul di situ. Mereka takut, saudara. Takut jangan sampai orang-orang Yahudi datang di situ. Kenapa? Coba saudara lihat Yohanes pasal 15. Pasal 15. Yohanes pasal 15 bilang begini. Mereka takut karena Tuhan bilang begini, ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Enggak heran kalau mereka takut, karena Tuhan pernah bilang pada mereka, kalau satu waktu saya dianiaya, ya, kalian juga akan dianiaya. Kalau satu waktu, kalau nanti gembala, kalau nanti, jadi gini, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku,
mereka juga akan menganiaya kamu. Tidak heran kalau mereka takut, tidak heran kalau mereka sembunyi. Kenapa? Oh, firman lain mungkin mereka tidak ingat. Firman lain mungkin mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit. Firman lain mereka lupa mungkin bahwa Yesus akan menyertai kamu dan mengalahkan maut. Tetapi ada yang mereka ingat kalau itu berhubungan dengan penderitaan. Yaitu ketika Tuhan bilang, kalau aku satu waktu kelak nanti jika aku dianiaya, kamu pun tidak akan luput. Dan mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Mereka takut. Kumpul saja. Bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana keadaan kita? Masih ingat gak? Waktu dulu dia bilang. Beberapa waktu lalu kan dia bilang. Kalau saya dianiaya, kamu juga tidak akan luput. Masih ingat gak yang dia bilang? Barang siapa mengikut aku, dia mesti menyangkal diri mengikut aku dan menderita. Masih ingat gak yang dia bilang itu? Ya, masih ingat gak orang-orang akan menganiaya kamu? Masih ingat gak itu? Ya, Matius 10. Kamu akan dianiaya. Sekarang dia sudah dianiaya. Tinggal kita sekarang. Siapa yang duluan? Petrus, pasti kamu. Kamu kan selalu bersama-sama dengan mereka. Nggak ada di Alkitab ini. Ya. Ini cuman saya, ini aja. Petrus, kamu duluan. Petrus lagi di sudut. Iya kali ya. Tapi kamu kan Yohanes yang paling muda. Ya, kamu juga. Kebetulan itu ada duduk namanya Moti. Timotius maksudnya. Kamu juga. Nah, di sana kan Daud ya namanya. Tapi kan karena pakai bahasa Inggris kan David. David nganale satu. Sony nggak ada karena nggak ada nama itu di sana. Ya kan? Bahaya kamu. Ruth, ada Ruth juga. Ruth, ada juga Yemima, itu kan anaknya Ayub. Yemima. Kamu juga berangkat. Tanti ada nggak ya? Yosi? Enggak ada. Tapi dia bilang sekarang ke orang-orang itu. Kalau Tuhan dianiaya, kalian juga dianiaya. Masih mau bertahan? Jimmy. Enggak ada nama Jimmy. Wiyanto apalagi? Murtadin. Berbaris di situ. Masih ingat nggak yang dia bilang? Tetapi ada yang bilang begini, tapi kan Thomas nggak ada waktu itu ya. Ada dua yang nggak ada. Thomas dan Yudas yang sudah gantung diri.